Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siska Apulina, saya seorang calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Sibolangit sebagai guru matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan kegiatan coaching bersama salah satu rekan guru di sekolah saya, yaitu Ibu Ritawati Sirait yang biasa disebut dengan Ibu RS, seorang guru prakarya kelas 7. Nah, pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai coach dan Ibu RS berperan sebagai coachee. Nah, bagaimana kegiatan coaching ini? Mari kita saksikan video berikut. Terima kasih. Selamat pagi Bu Siska. Iya, Bu RS. Kok murung kali? Ada apa ini? Iya, aku ada masalah di kelas Bu. Coba. Jadi kita mau ngapain ini? Apa tujuan pertemuan kita hari ini? Gini kan Bu, siswa saya di kelas 72, mereka kurang semangat lah belajarnya. Kurang semangat. Kadang kalau kita belajar kasih pengarahan atau kasih mereka kebanyakan diam, vakum. Ada yang mau bertanya, mereka diam aja. Dikasih pertanyaan pun mereka diam aja. Nah, menurut Bu Siska kira-kira bagaimana ya solusinya? Ada nggak solusi yang dari Bu Siska untuk saya supaya bagaimana anak-anak itu supaya lebih semangat belajar, supaya tidak vakum ruangannya, ada proses tanya jawab, bagaimana ya Bu? Iya ya. Gimana rupanya Bu mereka selama ini di kelas? Pas pelajaran prakarya kan? Iya. Kayak mana rupanya mereka di kelas selama ini? Kadang kan ada paling berapa orang sih yang aktif memang mereka. Kadang mungkin hanya kita berpaku ke dalam buku materi, buku paket, mungkin hanya itu dan tidak punya alat, bagaimana kita bikin memperagakannya atau alat medianya. Sementara medianya paling tidaknya kalau membuat video, contoh video paling tidaknya kan mereka harus lihatlah, harus ada mereka ditonton bagaimana cara pembuatan sebuah apa namanya itu kerajinan. Iya. Jadi kurasa menurutku itu harus ada medianya seperti untuk proses budidaya. Adalah budidaya tanaman sayur. Paling tidaknya kan mereka supaya bersemangat adalah maunya lahannya. Kemana kita bikin lahannya ya kan? Iya juga ya. Jadi selama ini siswa itu kurang aktif gitulah ya Bu. Iya. Kurang aktif. Coba jelaskan gimana kekurang aktifannya tadi, selain karena materi yang Ibu jelaskan kah atau bagaimana? Kalau Ibu di kelas biasanya gimana ngajarnya sama mereka, sama anak kelas 7 itu, prakarya itu? Aku hanya sesuai dengan materi aja. Tapi kalau kasih contoh dengan seperti ini tanpa ada prakteknya, tanpa ada barang yang mereka lihat bagaimana caranya, itu nggak mereka semangat, hanya berpaku ke dalam buku materi. Iya ya. Berarti menurut Ibu siswa kita itu kurang aktif, kurang tertarik karena kita hanya berfokus sama buku paket ya. Sama buku paket Ibu jelaskan di depan seperti itu ya. Nah, pada saat Ibu menjelaskan biasanya di depan, anak-anak itu gimana? Mereka hanya terpaku kepada saya aja Bu. Hanya lihat aja. Kadang misalnya saya menjelaskan, kemudian minggu depan kita bikin praktek ya. Mereka sebetulnya kalau udah masuk ke praktek, mereka semangat. Apa alatnya, apa bahannya, bagaimana cara buatnya.
paling tidaknya bagaimana cara buatnya adalah maunya contoh, adalah video ditampilkan supaya mereka tahu bagaimana caranya. Iya, iya. Kalau menurutku mereka membuat itu, melihat menonton video itu, cara pembuatannya mereka semangat sebetulnya kalau dalam praktek. Tapi kalau hanya materi toh gitu monoton, mereka kurang semangat. Iya. Kalau misalnya mencatat gitu di buku catatan, mencatat materi, mereka mau juga? Mau sebetulnya, tapi ada yang beberapa yang enggak, dikasih soal pun dia gitu kadang nggak dikerjakan. Kerja kelompok mereka dikelompokkan mereka, ada yang satu kelompok itu 2 atau 3 yang aktif, yang lainnya hanya tim penghibur atau penonton gitu aja. Tim penghibur ya. Terus kalau presentasi gitu, ibu udah pernah buat misalnya presentasi di depan kelas gitu? Presentasi belum pernah sih. Untuk semester ini belum ada. Iya. Karena prakteknya belum saya bisa gunakan. Selama ini materi yang udah pernah mereka terima itu apa, Bu? Misalnya kayak budidaya, apa itu tadi? Budidaya ini yang saya buat yang pertama itu kerajinan. Kayak yang di semester 1 waktu itu kan memang praktek lah kan. Iya. Tapi karena ada nggak video pembuatan penyaringan air yang kotor, jadi bawa alatnya ya. Nah, satu ada bahannya ini hijau, ada bahannya batu bata, pasir, kerikil, atau ada yang sebuah tabung atau aqua galon yang besar. Nah, saya bagi berapa kelompok itu? Ada tiga kelompok. Tahu ibu apa ya? Satu kelompok yang bawa itu pun yang dibawanya apa? Cuman hijau. Jadi yang pasir yang hijaunya yang dibawa, adalah yang bawa carilah botolnya di sekitar sini naku yang sudah barang-barang bekas yang dipakai, kemudian ambil itu kerikil di halaman, ambil pasirnya, terpaksa harus seperti itu. Jadi mereka adalah satu kelompok itulah cuman yang bawa, jadi mereka lah yang praktek, itulah yang semangat, yang 2 kelompok lagi dia aja. Padahal sebetulnya prakarya ini banyak prakteknya. Banyak prakteknya. Iya. Setiap materi pasti praktek. Habis materi. Jadi praktek. Menurut ibu apalah yang membuat mereka itu tidak tertarik tadi? Tidak aktif gitu pada saat ibu menerangkan, pada saat ibu menjelaskan, apalah ya kira-kira yang membuat mereka itu tidak aktif, tidak bersemangat gitu? Adalah maunya kalau bisa maunya ada sama medianya disediakan maunya ya, supaya mereka kalau materi itu memang teori-teori dia itu aja sebetulnya kurang menarik. Kurang menarik sekali. Maunya karena kayaknya media kita juga kurang cukup, karena kita beberapa guru kan ada juga yang pakai, maunya medianya, alat-alat medianya, bikin contohnya, dan saya memang rencana habisin materi, udah habis minggu ini materi, minggu depan praktek, ini bahannya aku bawa alatnya. Nah di situ pernah saya buat di semester tahun lalu, langsung di situ bikin videonya mereka semangat melihat, oh begini rupanya ya Bu ya, begini cara buatnya ya Bu, oh iya naku. Jadi mereka juga semangat dibawa alat bahannya, dibawa cara mengerjakannya, jadi mereka juga tahu, jadi maunya alatnya maunya disediakan dari sekolah. Berarti mungkin mereka tadi itu kurang semangat karena menulis terus, menjelaskan terus, maunya langsung kerja gitu ya kan. Nah, jadi kalau gitu apalah yang akan ibu lakukan? Apalah rencana ibu ya, rencana aja lah dulu ya. Apalah rencana ibu supaya bisa membuat mereka itu lebih aktif tadi, lebih lebih tertarik belajar prakarya ini? Rencana ibu apa tadi? Rencana ibu, rencana saya kalau ya pakai media lah. Aku mau memang betul-betul menyediakan medianya. Kalau minta tolong sama kepala sekolah begitu, minta alat, ada infokusnya salah satunya. Kemudian kalau misalnya budidaya sayuran itu disediakan, maunya lahan untuk sayuran begitu. Jadi alhasil dulu tewot gini Bu, dulu kan sayuran hanya di polybag, sementara polybag harus angkat keluar masukkan di dalam ruangan. Nah kalau misalnya medianya, kebunnya di luar, mereka kan harus urus itu, karena saya akan melihat mereka tahu perkembangannya. Sekali seminggu itu tumbuhnya berapa senti, daunnya berapa sudah keluar. Nah mereka saya semangati. Nah ketika sudah tumbuh sayurnya banyak, kita akan jual
apakah kita promosikan sama guru-guru, jadi uang masuk sama klien uang kelas kita. Nah, jadi kita satu ikat berapa kita akan tawarkan guru-guru. Pernah saya mantap sekali, menarik sekali tuh ya. Iya, bagus itu rencananya seperti itu. Jadi Ibu bilang tadi memang butuh ya video itu ya, fokus lah ya supaya nampak semuanya. Terus disediakan lahan ya. Kalau bisa kalau bibitnya gimana? Bibitnya nggak apa-apa, mereka bawa sendiri. Oh, bibitnya bawa sendiri. Buat sendiri aja. Iya. Cuman lahannya aja disediakan. Gitu. Jadi dengan adanya lahan itu mereka bisa lihat perkembangannya. Sekali seminggu berapa senti, bukan sekali seminggu sih, sekali 3 hari sudah berapa senti. Nah, berapa hari kemudian udah tumbuh dia berapa daunnya, begitu, berapa hari dia panen gitu. Iya. Jadi dengan cara seperti itu yang Ibu harapkan apa? Dengan cara misalnya lah sudah ada Infokus untuk menampilkan video, sudah ada lahan untuk ditanami, dibudidayakan tanaman itu. Harapan Ibu apalah dari situ? Sudah adalah misalnya itu. Mereka jadi lebih kreatif, kalau lebih semangat, kalau menurut saya. Jadi mereka pun mereka jadi kreatif, nggak jadi malas. Jadi mereka nggak perlu, kadang pernah juga memang nggak perlu saya tanya, Bu, bagaimana ini kita nanam sayur, bagaimana ini gitu. Jadi mereka kreatif, punya inisiatif sendiri, dan nggak mesti harus di sekolah pun mereka punya kreatif. Paling tidaknya di rumah pun mereka akan terbiasa menanam tanaman itu. Iya. Nah, selain dijual, waktu itu Ibu bilang, selain aku jual, kita karena bakalan habis budidaya, dia akan pengolahan memasak. Ada lanjutannya. Iya. Jadi sayur itu nanti kayak sayur manis, ada cabai. Sayur manis ini akan kita bikin jadi jus atau masak dengan mie. Nah, cabenya juga ada. Nah, itu jadi mereka diajak untuk kreativitasnya. Jadi terbiasa dia di rumah pun jadi terbawa-bawa, bisa menanam sayur yang organik. Seru sekali ya. Jadi ya itulah, anak-anak jadi di rumah pun nggak malas-malasan gitu. Iya, bagus sekali tuh. Saya aja mendengarnya udah langsung membayangkannya ya kan. Nah, menurut Ibu, jadi komitmen Ibu ke depannya apa? Kan udah ada rencana itu kan, udah ada rencana mau membuat, kalau bisa mengadakan lahan gitu kan. Nah, jadi komitmen Ibu ke depannya apa? Dari Ibu lah. Ya, bisa menciptakan anak-anak yang apalah ya, yang kreatif tadi. Kreativitas, yang kreatif, yang bijak, dan lebih aktif lah dia. Jadi mereka jadi bisa mandiri dan diajari kerjasama, kerjasama yang bagus, bagaimana bekerja sama dalam satu kelompok. Itulah yang saya harapkan. Jadi ada nggak pihak-pihak yang membantu Ibu gitu, yang Ibu harapkan bisa membantu Ibu terjadilah rencana tadi sudah jadi kenyataan gitu? Ada nggak pihak yang membantu, misalnya seperti siapalah yang di sekolah ini gitu yang Ibu harapkan bisa membantu Ibu melaksanakan itu? Yang diharapkan sih sebetulnya maunya ada teman atau penjaga sekolah atau apa yang untuk, karena kalau mengerjakan lahannya itu banyak, memakan waktu yang banyak. Iya. Karena bakalan tanahnya akan ditimbun. Karena kita langsung di tanah, bukan di polybag kan. Jadi membuat lahannya itu aja, tempatnya aja, sekali pertemuan cuma 2 jam. Iya. Itu tidak cukup, paling nanti seminggu 2 minggu di situ nanti makan waktu. Jadi kalau bisa memang kerjasama dengan penjaga sekolah ya. Bisa sudah lahannya sudah tersedia, tinggal siap tanam. Iya. Gitu. Kalau untuk videonya tadi, untuk Infokusnya itu, kira-kira siapa lah yang bisa membantu itu? Oh, ya minta tolong sama kepala sekolah lah, bagaimana menyediakan supaya Infokusnya itu disediakan. Jadi setiap guru yang mau ingin praktek juga bisa dipakai. Iya ya, bagus sekali tuh Bu RS. Bagus sekali idenya itu, tinggal kita laksanakan aja ya kan, dengan penuh tanggung jawab. Nah, setelah Ibu mengutarakan semua, saya lihat dari tadi ide Ibu banyak, ya ide Ibu banyak, rencana Ibu udah ada, komitmen Ibu udah ada. Gimana sekarang perasaannya? Semakin semangat atau gimana?
Ya semakin semangat karena di dalam hati sebetulnya awalnya siapa lah yang bisa bantu, ngomong sama siapa, akhirnya curhat sendiri sama Bu Siska, akhirnya plong ada yang mendengarkan curhat saya, kemudian Bu Siska juga kasih solusi sama saya, akhirnya oh iya bisa dari sini ya. Sebetulnya yang kasih solusi bukan saya loh, ibu tadi yang menemukan sendiri. Iya, mau buat video, mau buat lahan, ini buat iya sendiri. paling tidaknya kan Bu Siska kasih pandangan. Oh iya ya, coba saya tadi hanya berpikir sendiri. Dari mana saya ambil ini? Kalau nggak ibu kasih pandangan. Oh iya ya, setelah ibu kasih pandangan begitu, oh iya betul juga ya. Oh minta ke sini ya, bikin ini ya. Oh iya. Akhirnya jadi ibu udah temukan sendiri rencananya dan ibu akan melaksanakan tanggung jawabnya. Iya kan Bu RS ya? Iya. Ya udah semangat kita ya. Oke. Terima kasih ya Bu Siska atas sarannya dan masukannya. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih karena sudah menyaksikan kegiatan praktik coaching yang sudah saya lakukan bersama dengan seorang guru dari sekolah asal saya. Semoga bermanfaat, sampai jumpa dan salam guru penggerak.